Halo teman-teman semuanya, saya Basmatania dari Prodi Ilmu Hukum. Saya mau membahas tentang perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk generasi muda saat ini sesuai dengan topik yang diberikan oleh tutor. Jadi Pancasila lahir dari proses panjang sidang BPUPK dan Piagam Jakarta, lalu sah sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Di awal masa kemerdekaan, Pancasila menjadi pemersatu bangsa di tengah konflik politik dan sosial, merangkul semua suku, agama, dan golongan dalam satu ideologi. Pada era RIS, Republik Indonesia Sementara, dan demokrasi parlementer, Indonesia sempat mengalami perdebatan soal ideologi dan sistem pemerintahan. Pancasila tetap dipilih sebagai jalan tengah melawan ekstremisme agama maupun komunisme, agar negara tetap stabil dan terjaga. Saat masuk masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menonjolkan Pancasila lewat konsep Nasakom. Walaupun menimbulkan beberapa konflik, Pancasila tetap digunakan sebagai alat pemersatu masyarakat dan mengakomodasi seluruh lapisan bangsa. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai dogmatis lewat penataran P4 dan penataan kehidupan berbangsa yang cenderung otoriter. Pelajaran penting di era ini adalah perlunya mengaktualisasi Pancasila secara demokratis, tidak hanya sebagai simbol tetapi juga praktek dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki reformasi, penerapan Pancasila kembali disesuaikan dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan Pancasila dihidupkan lagi secara kritis dan peran generasi muda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan gotong royong menjadi sangat penting menghadapi tantangan global seperti intoleransi dan disrupsi digital. Pelajaran paling penting dari sejarah Pancasila adalah adaptabilitas dan kekuatan nilai persatuan. Generasi muda harus mempraktekkan Pancasila sebagai pedoman sikap, bukan hanya hafalan. Nilai-nilai toleransi, persatuan, dan keadilan sosial sangat relevan untuk membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan damai. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita terus menghasilkan perubahan positif dengan mengamalkan Pancasila.